Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngebahas cerita Solen atau Dolo Dalu Chapter 263 yang berjudul Pengorbanan Daming dan Erming. Jadi setelah Tangsan memberi waktu untuk Daming dan Erming dan Xiaowu melarikan diri, Tangsan pun mengejar mereka. Dan setelah sampai, Xiaowu berkata, "Kakak tolong selamatkan Daming dan Erming." Tangsan pun terkejut. Tidak peduli dengan kelemahannya sendiri, dia buru-buru mendekat dan mengeluarkan dua penangkal yang telah dia perbaiki sendiri. Ketika memberikannya kepada dua binatang roh, pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan rohnya yang tersisa untuk mempercepatnya. Tangsan, jangan sia-siakan kekuatanmu. Bahkan jika dewa datang, dia masih tidak bisa menyelamatkan kita. Tangsan pun berkata, "Daming, Erming, tenang saja, kamu pasti akan baik-baik saja. Saya akan memikirkan cara untuk membawa Anda kembali." Tiba-tiba mata Daming terbuka tajam. Matanya tiba-tiba sekali lagi memiliki kilauan yang sangat kuat, seolah-olah dia langsung memulihkan vitalitasnya. "Tangsan, dengarkan aku." Seiring dengan pikirannya pulih, suara Daming tumbuh kuat. Melihat ini, ekspresi Tangsan sangatlah tragis. Dia bisa melihat seberapa dalam racun itu. Dan Daming sekarang benar-benar lampu menyala dengan bahan bakar terakhirnya. Pemulihan tiba-tiba adalah kilasan yang terakhir. "Aku tidak punya banyak waktu." Daming memandang Tangsan, lalu pada Xiaowu. Di sebelahnya sama-sama terengah-engah. Terakhirnya Erming juga membuka matanya. Tapi matanya yang awalnya kuning kini menjadi keruh. "Tangsan, kita tahu keadaan tubuh kita. Tubuh ini sudah benar-benar terkorosi. Kecuali jika Anda sekarang dapat mengambil ramuan obat yang sama seperti yang disimpan Xiaowu terakhir kali, tidak akan ada kesempatan bagi kami. Saya tidak punya waktu, biarkan saya berterima kasih kepada Anda." Dengan sedih, Tangsan pun memerhatikan Daming dan mengangguk. Xiaowu dengan ganas melemparkan dirinya ke depan, memeluk leher tebal Daming dan menangis dengan sedih. Sebuah cahaya malas berkedip di mata Daming. "Tangsan, sejujurnya, pada awalnya aku tidak menyukaimu. Di masa lalu, Xiaowu selalu bersama kami. Kami bertiga bersama selama hampir 100.000 tahun. Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku dan Erming selalu mendukungnya. Bahkan ketika dia akhirnya memutuskan untuk menjadi manusia. Ketika Anda muncul, kami menemukan bahwa hati Xiaowu sudah tertanam pada Anda. Apakah Anda mengerti perasaan itu? Sama seperti saudara perempuanmu yang mengikuti orang lain. Tapi setelah kejadian terakhir kali, kami berdua mengerti bahwa Anda benar-benar mencintai Xiaowu. Untuk menyelamatkan Xiaowu, kamu lebih baik menyerahkan nyawamu sendiri. Xiaowu tidak salah memilih. Anda adalah rumah terbaik untuknya. Kali ini, kami benar-benar sangat senang Anda kembali bersama." Melihat bahwa Xiaowu sudah bisa melampirkan jiwanya ke tubuhnya, saya mengerti. Tahun-tahun ini, Anda selalu bekerja tanpa lelah untuk kebangkitannya. Xiaowu benar-benar memiliki wawasan. Menemukanmu, aku bahagia untuknya. Saya akan pergi, tetapi saya masih memiliki keinginan terakhir. Saya harap Anda dapat membantu saya mencapainya, bukan? Tangsan pun tanpa ragu langsung mengangguk dengan tegas. "Katakan padaku, tidak peduli apapun itu, aku berjanji." Daming mengangguk ke Tangsan dengan rasa yang sangat bersyukur. "Terima kasih Tangsan. Hari ini mungkin adalah hari saya yang paling bersyukur." "Xiaowu, jangan merasa sedih. Anda seperti kita. Kita semua sudah hidup 100.000 tahun lamanya. Anda memiliki Tangsan, berevolusi sebagai manusia. Anda memiliki harapan baru. Tetapi, kita telah hidup di hutan besar ini selama 100.000 tahun. Kita tidak lagi memiliki apapun yang menjaga kita di dunia ini. Dalam beberapa hal, mati bisa dianggap sebagai akhir, tetapi juga awal yang baru. Tangsan, aku dan Erming telah melihat hidup dan mati. Mati tidaklah menakutkan bagi kita. Kita sudah puas dengan tidak mati dalam penghinaan oleh tangan musuh. Satu-satunya harapan saya yang tersisa adalah Xiaowu. Keinginan saya di saat-saat terakhir dalam hidup saya adalah untuk melihat Xiaowu dibangkitkan dengan mata kepala saya sendiri." Tangsan tampak terkejut. Dia tidak mengira Daming benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Dan dengan bersedih, Tangsan berkata, "Maaf Daming, itu masih mustahil untukku. Saya masih belum memiliki kekuatan judul Dolo. Saya mungkin harus mengecewakan Anda." Tatapan Daming dan Erming tiba-tiba menjadi parah. Matanya yang terbakar tertuju pada Tangsan.
Tentu saja aku bisa merasakannya. Kekuatan rohmu saat ini berada di peringkat 85, bukan? Bukankah itu hanyalah peringkat 5 pendek? Aku dan Erming akan memberimu peringkat ini. Tapi setelah memiliki 5 peringkat ini, Anda harus membangkitkan Xiaowu. Dapatkah engkau melakukannya? Xiaowu dengan tajam mengangkat kepalanya. Dengan erat memegangi leher Daming. Jangan Daming, Erming, kamu tidak bisa melakukan ini. Erming yang selalu diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat ini, matanya juga cerah. Seperti Daming, dia telah memasuki kilatan terakhir sinar sebelum kematiannya. Dan menatap Tangsan dengan mata yang menyala. Xiaowu, jika kamu tidak ingin kematian kita tanpa nilai, maka jangan hentikan kami. Aku dan Daming memikirkannya sekarang. Karena kita akan mati, mengapa kita tidak memberikan arti kematian kita? Jika kami dapat membantu Anda menghidupkan kembali, kematian kami juga tidak akan sia-sia. Selain itu, setelah kami menjadi roh-roh Tangsan, kami bisa mengawasi Anda. Tangsan, apakah kamu setuju? Kami bertiga adalah laki-laki. Untuk Xiaowu, tidakkah kamu mau membayar bersama kami? Daming dan Erming sama-sama tahu seberapa besar bahaya bagi Tangsan untuk membangkitkan Xiaowu. Mereka tahu, mereka sedang sekarat, dan berharap untuk memasak Tangsan untuk membangkitkan kembali Xiaowu bersama mereka di saat-saat terakhir mereka. Mereka telah melihat kekuatan Tangsan. Menghidupkan kembali Xiaowu berarti menyerah pada 10 peringkat terakhir kekuatan roh. Selamanya tidak bisa menjadi kekuatan sejati. Bagian ini bahkan akan lebih buruk daripada mati bagi Spirit Master yang berbakat. Itu sebabnya mereka khawatir bahwa Tangsan akhirnya akan membiarkan Xiaowu tetap dalam kondisinya saat ini dan tidak membantunya benar-benar bangkit. Merasakan tatapan dua binatang besar dewa, mata Tangsan tumbuh sangat cerah. Cahaya dingin berkedip. Daming, Erming, apa yang kau khawatirkan? Bahkan, jika Anda telah bersama dengan Xiaowu selama 100.000 tahun, sementara saya dan dia baru bersama 10 tahun, perasaan saya terhadap Xiaowu sama sekali tidak lebih dangkal daripada Anda. Saya awalnya membawa Xiaowu kembali ke hutan besar Stardo kali ini untuk membangkitnya kembali. Lebih banyak kata tidak berguna. Saat berbicara, Tangsan tiba-tiba menepuk punggung Xiaowu dengan satu telapak tangan. Xiaowu sekarang benar-benar tidak bernyawa. Dia tidak pernah bisa membayangkan Tangsan akan menyerangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan Tangsan menyentuh dahinya, dan dia jatuh lemas ke tanah dengan erangan. Lampu merah meluap dari tubuhnya, berjuang, dan tidak mau kembali ke Tangsan. Apa yang sedang kamu lakukan? Daming dan Erming berteriak bersamaan. Tapi mereka tidak bisa bergerak sedikit pun, dan hanya bisa menonton Tangsan. Karena kekuatan mentalnya yang kurang, cahaya siga Tangsan sangat redup. Tetapi ketika cahaya kemasan itu muncul, segera mengikat jiwa Xiaowu kembali, menarik ke dalam tubuhnya. Tatapannya menyapu Daming dan Erming. Sudut mulut Tangsan berkedut. Tiba-tiba, tangan kirinya membalik sigat trident. Bilah utama menusuk lurus ke lengan kanannya. Sigat trident adalah alat surgawi sejati, dan bahkan tubuh fisiknya yang tahan lama tidak dapat menghalanginya. Darah memercik, dan dia segera memotong lengan kanannya. Kulit Tangsan pun langsung memucat. Tapi dia masih tidak mendengus. Tatapannya masih sedingin es. Dengan membalik kakinya, lengan kanannya melayang ke udara, dan pada saat yang sama, lengan kirinya menusuk secara terus-menerus, menyegel pembuluh darah di bahu kanannya. Melihat ini, tatapan parah Daming dan Erming benar-benar berubah. Tangsan tidak menjelaskan apapun kepada mereka, menggunakan tindakan untuk membuktikan tekadnya. Pertama-tama, menarik jiwa Xiaowu kembali ke tubuhnya, dan kemudian segera memutuskan lengan kanannya. Lengan kanan Tangsan adalah tempat tulang roh Xiaowu berada. Dan sebagai guru roh yang belum peringkat 90, hanyalah kematian yang akan menyisakan tulang roh. Dengan kata lain, ketika tulang roh meninggalkan tubuhnya, dia akan mati. Tangsan bahkan menggunakan sigat trident karena takut dia tidak bisa memutuskan lengannya. Itulah kekuatan tekadnya. Tangsan menikam sigat trident di tanah di sebelahnya. Lengan kirinya menangkap lengan kanannya yang jatuh, dan dengan gemetar tiba-tiba dia menghancurkan daging di sekitarnya, mengambil tulang roh Xiaowu di dalamnya.
Di depan tatapan dua binatang besar surgawi, dia dengan dingin berkata, "Aku juga tidak punya banyak waktu. Ini adalah tekad pria." Deming dan Erming saling memandang. Saat ini, bukan saja mereka yang mendekati kematian, tetapi Tangsan juga. Selama kekuatan rohnya tidak bisa mencapai peringkat 90 dan memutus hubungannya dengan tulang roh, dia akan mati. "Maafkan saya." Deming dan Erming berbicara secara bersamaan. Ekspresi parah mereka sudah melunak. Meskipun mereka jauh lebih besar dari Tangsan, tapi pada saat ini dalam hati mereka Tangsan sekarang berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Terutama kegilaan yang tidak menyisakan apa-apa untuk Xiaowu membuat mereka semakin merasa malu. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika bukan karena kehidupan mereka berakhir, mereka benar-benar tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Tangsan. Ya, dia benar-benar pria yang sejati. Dua raungan yang menenggelamkan surga bergema. Dua bola lampu merah menyala, dinyalakan di hutan besar Stardo. Lampu merah yang mencolok dilepaskan secara bersamaan dari antara kedua alis dari dua binatang besar surgawi. Dan segala sesuatu dalam kisaran lampu merah itu berubah sepenuhnya dengan drastis. Ini adalah metode yang dimaksud Daming ketika dia mengatakan dia dan Erming akan membuat Tangsan langsung masuk ke peringkat 90. Pertumbuhan dari pengorbanan dua pengusaha hutan bintang Stardo, 200.000 tahun makhluk buas roh, cukup untuk secara langsung membiarkan kekuatan roh Tangsan melompat 5 peringkat, naik ke peringkat 90. "Tangsan, kami akan meninggalkan Xiaowu kepadamu." Suara Daming dan Erming bergema serentak di hati Tangsan. Tatapan dingin Tangsan menjadi panas membara. Dan pada saat cahaya merah itu menyebar, dua air mata panas menggantung di wajahnya. Dia tentu saja tahu apa yang telah diputuskan oleh dua makhluk suci agung. Baik dia maupun Xiaowu tahu. Tapi seperti yang dikatakan oleh kedua makhluk roh, mereka tidak ingin kematiannya mereka tanpa nilai. Membantu Xiaowu membangkitkan adalah keinginan terakhir mereka. Ini adalah kedua kalinya Tangsan menerima pengorbanan binatang roh selama 100.000 tahun. Dan meskipun waktu yang lama telah berlalu, ketika ia menerima pengorbanan Daming dan Erming, ia masih tidak dapat membantu mengingat semua yang terjadi dengan Xiaowu. Tangsan tidak bisa lagi bergerak di dalam lampu merah, tetapi ia menggunakan jiwanya untuk memberitahu mereka. "Daming, Erming, jangan khawatir. Saya pasti akan membangkitkan Xiaowu dan menjaganya dengan hidup saya. Pada saat yang sama, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam untuk membunuh Bibidong untuk menghancurkan kekaisaran loh Aula Wuhun." Tubuh Daming dan Erming secara bertahap memudar. Mendengar apa yang dikatakan Tangsan, mata kedua Raja Hutan itu mengungkapkan perasaan yang puas. Mereka tentu saja mengerti, ini adalah sumpah lelaki. Tangsan pasti tidak akan menyayangkan upaya untuk menyelesaikannya. Tubuh Daming memudar. Semua merah berkembang menjadi cincin raksasa yang perlahan berkontraksi, berputar dan perlahan-lahan bergabung ke tubuh Tangsan, tenggelam dalam nyala darah dari dua binatang surgawi yang agung. Seluruh tubuh Tangsan terus-menerus gatal, hampir mati dengan perasaan sepenuhnya yang dilenyapkan. Kekuatan roh dalam dirinya, dalam kekacauan dari lengan yang terputus, dan sebelumnya lelah dari pertarungan dengan Bibidong, sekarang secara geometris mengisi satu hambatan demi satu hambatan dengan kecepatan yang sangat gila. Tapi Tangsan tidak sedikit pun bersemangat atas kekuatan rohnya yang meningkat. Hatinya malah dipenuhi dengan kesedihan. Kekuatannya yang meningkat datang dari pengorbanan Daming dan Erming. Jika dia punya pilihan, dia akan berharap kekuatannya tidak akan pernah naik dengan cara yang seperti ini. Daming dan Erming pergi dengan tenang. "Aku pasti akan membalasmu, Spirit Empire. Kebencian di antara kita memiliki alasan lain." Akhirnya, cahaya Daming benar-benar memudar, dan tulang merah terbang tak terkendali ke bahu Tangsan yang terputus, dengan paksa menusuk ke luka. Suara terakhir Daming bergema di hati Tangsan. "Kamu adalah manusia terbaik yang pernah kulihat. Sebenarnya, baik aku dan Erming seperti Xiaowu, hanya karena kita adalah saudara, kita tidak pernah ingin saling menyakiti demi kebaikanmu. Tangsan, aku akan membalas kamu dengan tulang roh dan cincin rohku. Mungkin kamu tidak harus kehilangan peringkat. Karena itu, aku tidak akan berhutang budi apapun padamu. Jangan lupakan janjimu, lindungi Xiaowu untuk kita. Saat Anda memotong lengan Anda, saya sudah menganggap Anda sebagai saudara saya sendiri."